الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Kita masuk ke dalam pembahasan perbuatan yang dapat mengusir syaitan, yaitu dengan mentaati perintah Allah dan Rasulnya dan menjauhi larangan Allah dan Rasulnya. Pertama, larangan membunuh ular-ular di dalam rumah. Itu ular-ular yang memang sedang di dalam rumah. Dilarang membunuhnya terlebih dahulu. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari Abu As-Sa'ib, mantan budaknya Hisham bin Zahrah, annahu dakhala ala Abi Sa'id al-Khudri fi baitihi qala fawajadtuhu yusalli fajalastu antadhiruhu hatta yaqdiya salatah fasami'tu tahrikan fi arajin fi nahiyati al-bait faltafattu fa idha hayya فوثبت لأقتلها فأشار إلي أن أجلس فجلست فلما انصرف أشار إلى بيت في الدار قال أترى هذا البيت؟ فقلت نعم. قال كان فيه فتى منا حديث عهد بعرس قال فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنصاف النهار فيرجع إلى أهله فاستأذنه يوما فقال له رسول الله خذ عليك سلاحك فإني أخشى عليك قريضة فأخذ الرجل سلاحه ثم رجع فإذا امرأته بين البابين قائمة فأهوى إليها الرمح ليطعنها به وأصابته غيرة فقالت له أكف عليك رمحك وادخل البيت حتى تنظر ما الذي أخرجني فدخل فإذا بحية عظيمة منطوية على الفراش فأهوى إليها بالرمح فانتظمها به ثم خرج فركزه في الدار فاضطربت عليه فما يدرى أيهما كان أسرع موتا الحية أم الفتى قال فجئنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له وقلنا ادعوا الله يحييه لنا فقال استغفروا لصاحبكم ثم قال إن بالمدينة جنا قد أسلموا فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه 3 أيام فإن بدا لكم بعد ذلك faqtuluhu fa innama huwa syaitan. Baik, bahwasanya di sini ada seorang sahabat yaitu Abu As-Sa'id. Beliau mengunjungi Abu Sa'id Al-Khudri di rumahnya. Ia berkata, saya dapati dia sedang sholat, maka saya duduk menunggunya sampai dia selesai sholat. Lalu saya mendengarkan suara gerakan di kayu atap rumah di bagian pojok rumah. Ya, bagian pojok ada kayu ya, di sana ada suara di situ. Maka aku menoleh, oh ternyata ada seekor ular. Lalu saya siap melompat untuk membunuh ular tersebut. Nah, ini asalnya kan normalnya manusia biasanya langsung main bunuh-bunuh gitu aja. Tapi dia memberi isyarat kepadaku untuk duduk. Maka aku pun duduk. Jangan. Setelah dia sholat, dia menunjuk pada suatu rumah di kampung tersebut. Antum lihat itu, rumah itu? Apakah kamu lihat rumah itu? Maka aku menjawab, iya, saya melihat. Dia berkata lagi, dahulu di rumah itu ada seorang pemuda dari kalangan kami yang baru aja menikah. Ada anak muda baru aja menikah, masih pengantin baru. Dia berkata, ketika itu kami berangkat bersama Rasulullah SAW ke Khandaq. Pemuda itu minta izin pulang kepada Rasulullah setiap pertengahan siang untuk pulang ke keluarganya. Ya, namanya juga pengantin baru kan, pengen cepat-cepat pulang dulu kan. Pada suatu hari ia meminta izin kepada beliau. Lalu beliau bersabda kepadanya, bawa senjatamu.
karena aku khawatir kamu akan diserang Bani Quraidah pas perjalanan mau pulang ke rumah kamu. Lantas pemuda tersebut membawa senjatanya dan pulang. Ketika sampai rumah, ia mendapati istrinya berada di antara dua tiang pintu, berarti di depan rumah gini. Ya. Maka ia pun siap-siap melempar tombaknya ke istrinya tersebut untuk menusuknya. Karena apa? Cemburunya. Nah, itu di zaman sahabat itu, perempuan kalau tampil di depan rumah aja itu sahabat nggak suka, cemburu. Nah, itu justru itu rasa cinta yang lebih besar dibandingkan pamer aja, dibawa ke dikeluarin, dipamerin kayak gitu. Nah, ini bedanya. Jadi para sahabat tuh saking cemburunya, itu marah bener sama istrinya, padahal istrinya cuma di ambang pintu aja. Tapi dalam keadaan pintu terbuka, kemudian kelihatan sama orang-orang. Ya mungkin pakai jilbab dan seterusnya. Tapi saking cemburunya para sahabat itu. Apalagi kalau misalnya sampai keloyoran kemana-mana. Maka ini tentu bukan tradisi Islam, bukan tradisi sahabat. Maka istrinya pun berkata, tahan tombakmu, tahan. Dan masuklah rumah sampai kamu melihat apa yang menyebabkanku keluar rumah. Jadi di sini pun walaupun cuma di ambang pintu aja itu ada sebab. Perempuan ini. Maka ia pun masuk. Ternyata ada seekor ular besar melingkar di atas tempat tidurnya. Maka ia menusukkan tombaknya ke ular tersebut dan mengenai ular tersebut. Jadi ular ini bersifat konkret beneran gitu loh, bukan ini terus nembus, itu enggak, tapi konkret beneran. Nah, melingkar di tempat tidur, maka ia memasukkan tombaknya ke ular tersebut dan mengenainya. Kemudian ia keluar dari kamar, lalu memancang ular tersebut di rumah. Lalu ular tersebut bergerak cepat menyerangnya. Ya. Tidak diketahui mana yang lebih dulu mati, ular itu ataukah sang pemuda tersebut. Ya. Ini kan normalnya nggak ada pikiran tentang jin, nggak ada pikiran tentang jin, nggak ada. Ular biasa terus nyerang pula gitu kan. Dan bentuknya bentuk konkret normal pula kan. Maka nggak ada pikiran tentang jin. Abu Sa'id bercerita lagi, lalu kami mendatangi Rasulullah, melapor dan menyampaikan hal itu kepada Rasulullah. Dan kami katakan kepada Rasulullah, ya Allah, ya Rasulullah, tolong doakan kepada Allah agar menghidupkan kembali dia untuk kami. Maksudnya kesian ya Rasulullah, tolong minta sama Allah supaya dihidupkan lagi. Maka Nabi SAW bersabda, tidak mohonkan ampunan bagi teman kalian, mohonkan ampunan bagi teman kalian ini. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya di kota Madinah ini, yaitu ada jin-jin yang baru masuk Islam. Ya, ada jin-jin yang baru masuk Islam. Apabila kalian melihat sesuatu dari mereka, maka biarkan ia selama 3 hari. Ini banyak faedahnya nih. Apabila dia menampakkan diri kepada kalian setelah itu, maka bunuhlah saja, karena itu adalah syaitan. Ini banyak pelajaran di sini. Pertama, jin bisa menampakkan wujudnya seperti ular gitu. Dan itu wujudnya dia gitu. Dan bentuknya menjadi konkret seperti itu. Waalaikumsalam. Dan itu beberapa manusia bisa menjamah dan bisa sampai menombak kayak gitu bisa. Itu pertama. Sehingga di sini walaupun menyelisihi jumhur ulama, kita bisa katakan bahwasanya jin itu pun bisa menampakkan apa yang ada pada dirinya seperti itu. Begitu. Contoh buktinya ini. Ya. Kalau misalnya nggak menampakkan apa adanya, maka bagaimana mungkin bisa ditombak kemudian dia juga menyerang layaknya ular menyerang. Kemudian di antara faedah juga dari hadis yang mulia ini, bahwasanya jin bisa masuk Islam. Jin bisa masuk Islam. Ya, jadi ada jin muslim juga. Dan bisa juga jin tersebut menampakkan diri. Bisa juga jin tersebut menampakkan diri. Oleh karena itu, Rasulullah SAW di sini langsung apabila kalian melihat sesuatu dari mereka, mengisyaratkan bahwasanya bisa jadi itu adalah jin muslim. Ya, maka biarkan dia selama 3 hari. Ya. Baik. Kemudian di antara faedah lainnya, bahwasanya jika kita menemukan binatang yang aneh di rumah, jangan langsung main bunuh aja. Termasuk dia yang lebih khusus lagi ular. Lebih khusus lagi ular. Mungkin kalau misalnya kecoa, kelabang mungkin ya. Atau tikus ya. Tapi khususnya di sini adalah ular. Ya, karena dalilnya seperti ini. Jika menemukan ular, ya,
Apabila kalian melihat sesuatu dari mereka, nah di sini berarti melihat sesuatu dari mereka berarti melihat binatang atau hal yang itu di luar nalar kita, maka jangan langsung dibunuh. Yang bersifat konkret, ya. Misalnya kemudian tiba-tiba di rumah ada binatang yang kita nggak tahu binatang apa, kok bisa seperti ini, aneh, gitu loh. Nggak pernah ada binatang yang sebelumnya, maka jangan langsung dibunuh. Tapi kalau bisa biarkan 3 hari. Tapi yang lebih baik sebenarnya kalau bisa singkirkan dia keluar rumah, ya udah singkirkan nggak apa-apa, gitu kan. Tapi kan ini kan ya ular juga orang-orang mau nyingkirin juga susah. Biarkan dia selama 3 hari. Nah, kalau misalnya kurang dari 3 hari dia udah hilang, kemungkinan imma dia itu binatang biasa, imma dia itu jin muslim. Biarkan dia selama 3 hari. Kemudian faedah lainnya, kalau misalnya ternyata binatang aneh tersebut, termasuk ular diantaranya, menampakkan diri ya lebih dari 3 hari, lagi gitu kan, maka bunuhlah saja baru, nggak apa-apa dibunuh, karena dia adalah setan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya jin dari kalangan kalangan jin pun sebagian bisa menampakkan apa adanya dia kepada manusia. Ya, tapi itu sesuatu kasus yang jarang, tentu saja jarang, nggak banyak. Jadi manhajnya apa? Mau bertanya? Di sini kita begini, karena emang namanya ular kan. Kita belum tentu tahu itu jin apa hewan. Ketika kita misalnya meyakinkan itu adalah hewan biasa, maka baiknya kita singkirkan. Kita merasakan ini hewan biasa, ini enggak sampai ke jin atau apa. Singkirkan dan jangan bunuh dulu kalau di rumah ini. Jangan langsung dibunuh, karena bisa tahu prasangka kita saat ternyata jin gitu kan. Dibuka aja. Aktivitas biasa. Kalau misalnya memang takut kena gitu kan, ya minta orang yang bisa untuk menyingkirkan gitu loh. Karena kan risiko juga, kita nggak tahu nih apa gitu. Yang penting jangan gegabah langsung main bunuh aja kalau ular itu. Iya. Tapi nggak ada juga kepercayaan berikutnya kalau dibunuh nanti dia bakal hidup lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak. Jadi begitu. Tapi juga diantara faedahnya juga adalah bahwasanya jin itu bisa memberikan madarat kepada manusia dengan izin Allah, bahkan bisa sampai membunuh juga dengan izin Allah. Dan tujuannya ya tujuan santai dan semacamnya sebenarnya untuk membunuh juga sebenarnya. Cuman kan dengan izin Allah itu semua. Ya. Hanya dengan memberikan madarat hanya dengan izin Allah, sesuai dengan kehendak Allah. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, apakah jin bisa membunuh manusia? Itu kita jawabannya jangan ngalor ngidul. Anda pernah ada beberapa artikel kayak gitu. Kalau artikel berkaitan dengan ada beberapa artikel milik Ustadz Asatidah. Yaitu pertanyaan tentang jin atau apakah jin bisa begini, apanya bisa. Itu pertanyaannya jelas. Jawabannya itu panjang, kemudian nggak sampai ke poin. Ada kayak gitu. Apakah jin bisa membunuh manusia? Misalnya seperti itu. Kemudian Bismillah wassalatu wassalam dan seterusnya panjang, banyak dalilnya, penjabaran gini. Tapi nggak ada jawaban, iya atau tidak tuh nggak ada jawaban. Gitu. Nggak ada isyarat juga. Jadi sekadar penjabaran tentang jin. Ini sebenarnya nggak benar nih. Orang awam kan mau nyari jawaban iya atau tidak gitu loh. Bertele-tele panjang dengan dalilnya. Kesimpulannya apa? Bismillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terus gimana? Kita cukup katakan bisa dengan izin Allah, kita selesai kan? Dalilnya ini termasuk. Ini kan kenapa ular ini dikatakan jin? Karena Nabi SAW sesungguhnya di kota Madinah ada jin-jin yang telah masuk Islam. Kalau ini bukan jin, maka ngapain Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya di kota Madinah ada jin-jin gini? Ya kan? Ini berarti jin konkret bisa seperti masuk ke dalam alam kita, kemudian berbentuk sebagaimana entah wallahu alam bentuknya seperti itu. Kemudian kita serang dia pun menyerang kita. Dan itu juga yang terjadi kalau misalnya untuk menghadapi pasien kesurupan dengan tingkat yang tinggi. Ya, misal dia berubah menjadi macan atau apa gitu kan, terserah dia lah pokoknya.
atau dengan banyaknya jin-jin kemudian menyerang kita, menyerang fisik kita. Nah itu juga hak itu terjadi. Nah ini makanya nih antum lihat. Boleh lihat di sini. Kelihatan merah-merah ya? Ada kelihatan merah-merah enggak? Masih kelihatan apa? Enggak ada, udah hilang. Hah? Ada merah-merah enggak? Ada. Iya, ini sampai sekarang kerasa sakit ini. Kenapa? Karena ditusuk dengan entah dia benda pusakanya atau apa gitu. Ditusuk kayak gini mungkin pakai keris atau apa gitu kan. Diginiin nah. Sampai sekarang lama, sampai sekarang masih kerasa ini sakit. Sama pasien korban santet ya. Bukan yang di sini bukan. Ini masih merah. Waktu kemarin merahnya besar. Sakit ini. Iya. Berarti bisa nggak? Bisa. Dan ketika bentuk konkret, termasuk misalnya masuk ke tubuh orang kemudian menggerakkan tubuh orang itu, mukul kita bisa nggak? Bisa mukul kita. Hah? Ada yang apa? Terbunuh juga ada. Mungkin. Dan itu keinginannya. Tapi insya Allah mudah-mudahan ya. Kalau yang meruqyah itu ikhlas, insya Allah itu fisabilillah insya Allah. Selama ikhlas. Tapi kalau nggak ikhlas, na'udzubillah gitu kan. Ada itu mungkin terjadi ya. Jadi bisa aja setan dengan izin Allah kekuatannya ya membunuh manusia, tapi ada hikmahnya. Cuma dengan kenyataan kayak gitu, dengan izin Allah, kita jangan merasa takut dengan setan tersebut. Tetap kita yakini itu semua karena izin Allah, selesai. Kalaupun kita terbunuh karena setan itu atau gimana pun caranya gitu, karena sangat apa, kita tetap serahkan urusan hidup dan mati lillahi ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Khalas, la syarika lahu. Yang berhak ini kan tidak ada sekutu bagi Allah Ta'ala. Berarti setan atau jin ini membunuh manusia pun itu bukan karena murni zat setan yang mampu, melainkan karena Allah telah menghendakinya seperti itu, jalan hidupnya seperti itu. Selesai perkara. Gitu. Jadi nggak usah macam-macam. Wah, setan bisa membunuh gini-gini terus bisa makan bayi. Itu terserah mereka. Itu semua dengan izin Allah, khalas, selesai. Iya. Tapi jangan langsung percaya. Ketika misalnya saya udah pernah makan bayi gini-gini, jangan langsung percaya. Bisa aja bohong. Ya kalau misalnya bisa makan bayi, ya udah terserah urusan dia, dosa-dosa dia, ya udah selesai. Nggak usah kemudian, ya nanti istri saya gimana nanti, madarat nanti kalau misalnya saya gini-gini. Nah itu bisikan lagi tuh setan tuh. Supaya menimbulkan rasa takut kepada kita akan golongan mereka. Jangan kayak gini, nanti kasihan, nanti istri saya lagi hamil terus nanti bayinya dimakan sama dia. Nggak usah takut sama kayak gitu. Justru ketika takut itu ada dan setan membaca ketakutan kita, justru bisa terjadi, mudah terjadi. Ya makanya di tafsir surat Al-Jin, tafsir Ibnu Katsir surat Al-Jin, rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa, berlindung kepada jin. Itu di zaman jahiliyah dulu orang Arab ketika mereka melewati lembah ngapain? Melewati lembah mereka bilang berlindung ya permisi sama pemilik atau penunggu lembah itu. Jin penunggu lembah itu. Nah, ketika jin-jin itu tahu orang-orang ini, kafilah ini punya ketakutan pada jin-jin itu, maka justru menambahkan rasa takut jadinya, malah menyusurupi. Itulah makanya kalau kita takut malah justru datang gitu loh. Itu kayak gitu. Kalau kita berani, insya Allah mereka yang ciut dengan izin Allah. Kalau kita takut, mereka yang datang. Bahkan kalau misalnya kita takut tapi kita pun zikir sekalipun tapi takut, tetap aja nggak hantu ente mah zikir ngomongnya doang di lidah, hatinya nggak berani, maka tetap aja jin itu. Jadi sebenarnya ini yang paling penting, takut apa enggak pertama itu gitu ya. Apa berperang di sini ya benar berperang sahih. Cuman kalau untuk melabeli syahidnya itu kita bilang aja fisabilillah aja lah ya. Dibilang syahid anak susah juga. Karena perang yang di sini tentu memang perang sahih. Cuma bukan perang secara seperti melawan orang di medan perang gitu. Ada perbedaan gitu loh. Karena perangnya yang dilawan ini gaib gitu loh. Kalau misalnya perang di medan perang kan kelihatan buktinya ya. Tapi kalau perang melawan jin kayak gini, walaupun memang juga perang,
Cuma nggak bisa dikiaskan dengan yang konkret dunia nyata. Adapun untuk melabeli syahid, kita hanya mendoakan saja. Karena tetap aja yang namanya melawan mereka itu butuh keikhlasan yang nyata juga. Bahkan lebih berat lagi ikhlasnya. Kenapa? Karena beda antara perang di medan perang langsung itu nggak disaksikan sama orang. Paham nggak? Perang di medan perang langsung itu kan semua juga berperang di medan perang gitu. Nggak ditonton. Tapi kalau di dalam ruqyah perang lawan jin, ya, itu ditonton sama orang-orang, ya enggak? Disaksikan sama beberapa keluarganya gitu. Sehingga takutnya itu ada keinginan pengen dipuji atau bagus gitu, dan semacamnya. Jadi kita nggak bisa memutlakan kalimat itu, tapi hanya Allah yang tahu itu benar atau enggak gitu. Tapi jangan percayai ini saya sedang bisa jihad perang dalam artian medan perang sesungguhnya. Jangan berpikiran seperti itu dulu. Kita itu sebenarnya meruqyah bukan untuk perang-perangan sebenarnya, untuk meminta kepada Allah supaya dia sembuh, bukan masalah main perang. Perang itu kita sendiri yang memerangi hawa nafsu kita sebenarnya. Paham gak di sini? Beda. Ruqyah itu aslinya bukan untuk perang, bukan untuk, sebenarnya asalnya ruqyah bukan untuk kita bisa menghancurkan setan, kita bukan itu sebenarnya. Kita minta sama Allah supaya orang ini disembuhkan, dinetralisir atau disedikitkan, diminimalisir. Asalnya ruqyah itu, karena ruqyah asalnya ruqyah artinya adalah mendoakan gitu loh. Bukan untuk menghancurkan membunuh, enggak, bukan untuk itu. Walaupun di sebagian konteks ruqyah jadinya perang sama jin, ya. Itu bisa jadi perang ketika memang dari awal kita niatan untuk memerangi. Maksudnya memerangi gini, menebas, mengapa gitu loh. Jadi harusnya dia meruqyah itu awali meruqyah ini dengan niatan saya pengen minta sama Allah supaya ini orang sembuh. Itu awali itu. Bukan diawali dengan saya pengen menghancurkan jin. Nah, ini kan bahaya ini kayak gini. Tadinya ngesok jadinya. Oke, juga Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dengan sanad yang sahih, dia berkata, langsung artinya, suatu hari Abdullah bin Umar melihat ular yang gesit di sebuah reruntuhan. Maka dia berkata, ikutilah ular ini, lalu bunuhlah ia. Abu Lubabah Al-Ansari berkata, sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah melarang membunuh ular-ular yang berada di dalam rumah, kecuali ular berekor pendek al-abtar dan ular yang di punggungnya terdapat 2 garis hitam putih, zu'atuf yatain. Sesungguhnya keduanya dapat membutakan mata dan menggugurkan apa yang terdapat di dalam perut janin perempuan yang sedang hamil. Memahaminya hadis ini sebenarnya begini, memahami secara real. Ya, memahami secara real kenyataan yang ada pada ular yang benar, bukan jin. Gini, ular yang kelihatannya tidak berbisa, misalnya ular di rumah-rumah, ular biasa gitu, itu jangan langsung dibunuh. Nah, bagaimana di sini kalau misalnya kecuali dua macam ular. Ini kalau wallahu alam ana pribadi memandang 2 macam ular ini, kenapa Rasulullah SAW tetap membolehkan membunuh di dalam rumah? Karena 2 ular ini memang berbahaya dari segi keularannya gitu loh. Pertama, ular berekor pendek. Dia ini kalau di tanah Arab kan padang pasir. Ular berekor pendek itu rata-rata adalah ular berbisa, ular derik, semacam ular derik. Dia ular dari kalangan keluarga viper yang ininya bisa folding, taringnya itu bisa balik. Ketika dia mingkem gini, taringnya biasa. Ketika kita diangkat baru taringnya kebuka. Itu ada ular kayak gitu. Itu biasanya ular derik dan semacamnya. Kalau misalnya di daerah sini mungkin ular tanah namanya, ular tanah. Yang biasa bentuk kepalanya segitiga. Itu biasanya bentuknya pendek itu. Gemuk, gempal, pendek. Ya, biasa kayak gitu. Nah, wallahu alam, ana menganggap ini ular yang berekor pendek ini adalah ular derik itu. Dari kalangan keluarga viper. Dan ular yang di punggungnya terdapat 2 garis hitam putih. Ini yang dimaksud wallahu alam adalah ular kobra, setahu ana. Ular kobra itu kalau mengembang, belakangnya itu ada garis hitam putih berbentuk seperti mata, ya kan? Nah, dua-duanya ini ular paling berbahaya di tanah padang pasir. Ada kobra di padang pasir, ada.
Nah kemudian sesungguhnya keduanya dapat membutakan mata. Ini gimana maksudnya? Menyemburkan bisanya. Ya. Jadi ada ular kobra, jenis kobra yang memang menyemburkan bisanya. Nggak semua kobra. Ada king kobra nggak bisa nyemburin bisa, king kobra itu. Tapi kobra yang hitam di sini banyak, di sini kobra yang hitam, bukan king kobra. Itu bisa menyemburkan ini. Dalam jarak berapa meter, 2 atau 3 meter, tergantung ukuran dia kecilnya berapa. Ini baru ular beneran, gitu kan? Jangan dipahami keduanya dapat membutakan mata, yaitu ular ini jin sehingga dengan sihirnya bisa membutakan mata kita. Enggak, maksudnya di sini ular beneran. Bisa membutakan mata kita karena menyemburkan bisanya, atau bisa juga karena kalau misalnya kita kegigit bisa lumpuh saraf-saraf kita gitu. Maksudnya gitu. Dan menggugurkan apa yang di dalam janin perempuan. Ini jangan dipahami ini jin. Dia dengan ular jin ini dengan magisnya dia bisa menggugurkan. Ini maksudnya adalah kalau misalnya ular ini ada di rumah, ya hati-hati dengan ada perempuan yang misalnya ibu-ibu atau ya istrinya lagi hamil. Maksudnya kalau kegigit itu berarti bakal melumpuhkan beberapa saraf dan otot sehingga membuat mungkin pencernaan untuk anak itu nggak keasup atau semacamnya gitu. Maksudnya gitu. Bukan menggugurkan dalam artian kalau ketemu dengan jin ini itu perempuan bisa keguguran. Enggak, bukan gitu maksudnya. Ini jin, ini ular yang beneran. Yaitu ular yang berbisa, dua-duanya berbisa. Maksudnya begitu. Ya maksud dari ayat ini adalah seperti itu. Adapun tentang tata cara mengusir ular tersebut, maka Imam Nawawi berkata, Al-Qadhi berkata, Ibnu Habib meriwayatkan dari Nabi SAW, sesungguhnya beliau bersabda, aku ingatkan kepada kalian dengan perjanjian yang diambil oleh Nabi Sulaiman bin Daud atas kalian, janganlah kalian mengganggu kami dan jangan pula menampakkan diri kepada kami itu kalau antum merasa yang datang adalah ular tapi dari kalangan jin. Ini mengusirnya seperti itu. Jangan ganggu kita. Dan sebagainya. Kemudian Imam Malik berkata, cukup bagi yang mengatakan saya usir kamu atas keimanan kepada Allah dan hari akhir. Janganlah menampakkan diri kepada kami dan jangan pula mengganggu kami. Tapi kalau misalnya antum berani, antum ambil taruh luar. Gak apa-apa. Lah di sini ada kamar mandi. Waktu anak pergi, waktu istri ke bidan dan semacamnya, kita pergi berapa hari, dibersihkan di sini ternyata ada ular. Padahal itu kamar mandi semuanya ketutup. Kemudian bagian yang buat ngalir air ditutup juga, tutup rapat. Dari lewat mana coba? Lewat kloset, susah juga, nggak tahu gimana caranya. Ketutup semua, tapi ada ular. Anda tahu jenis ularnya, nggak berbisa. Kalau terus Anda bercandain dia, liatin pintu, dia ngeliat terus kabur lagi, Anda giniin lagi, dia ngeliat terus kabur lagi, Anda gituin berkali-kali. Ya udah, Anda identifikasi ini ular apa nih? Oh ular biasa. Ambil foto selfie sedikit, terus habis itu taruh depan situ. Terus kemarin juga ada kodok, nggak tahu lihat mana masuknya. Ada kodok gitu aja, padahal ketutup semuanya. Nggak tahu lihat mana. Tapi kita Anda buka terus, ayo masuk. Tak candain dikit, masuk, akhirnya udah selesai. Sekarang nggak ada apa lagi. Gitu. Cuma masalahnya di kamar mandi tempatnya setan. Oke, kemudian apabila kamu masih melihatnya selama 3 hari, maka bunuhlah ia. Sesungguhnya ia adalah jin yang melampaui batas atau jin kafir, atau dia adalah ular yang sesungguhnya. Karena ular nggak ngerti, kamu demi Allah kamu keluar kamu. Ularnya ular beneran. Ngomong apa dia kan? Sampai 3 hari dia di situ terus karena dikurung. Makanya tadi yang bilang dibuka aja gitu loh. Karena kalau dikurung siapa tahu dia ular beneran. Kan bingung dia mau lihat mana nih. Wah, jangan mau dipelihara gitu kan. Adapun jika Anda melihat ular Zut-Tufain di rumah atau ular Al-Abtar, maka bunuhlah ia dan janganlah kamu memperkenankannya. Zul-Tufaitain adalah ular yang memiliki 2 garis berwarna putih di atas punggungnya dan ada yang mengatakan 2 garis berwarna hitam. Sedangkan Al-Batar adalah ular berekor pendek yang tadi kita bilang ular derik atau semacam ular derik atau kobra. Wallahu taala alam. Kita cukupkan sampai sini insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.